Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran pro bernama Leon. Ia dianggap sebagai pembunuh bayaran legenda, yang tanpa banyak bacot, selalu berhasil menyelesaikan misi sesulit apapun. Untuk yang kesekian kalinya, Leon ditugaskan membunuh seorang ketua mafia. Tanpa membuang waktu, ia langsung bertindak, menyelesaikan misi yang diberikan. Sesampainya di markas target, Leon langsung mengancam si tangan kanan, dan memaksanya menelpon si ketua mafia. Memberitahu si ketua mafia, bahwa ada orang penting yang ingin bertemu dengannya, yang tak lain adalah Leon si pembunuh bayaran. Setelah pesan tersampaikan, Leon langsung menghabisi si tangan kanan. He's coming up. Mendengar suara tembakan, si ketua mafia itu langsung menugaskan semua anak buahnya untuk mencegat Leon naik ke lantai atas. Ketika melihat seseorang mencoba masuk ke dalam lift, semua anak buah si ketua mafia langsung melepaskan tembakan secara serentak. Namun ternyata yang mereka tembak bukanlah Leon, melainkan si tangan kanan yang sudah mati. Setelah itu, Leon mulai membantai mereka semua satu persatu. Sementara si ketua mafia mencoba kabur, sembari dikawal anak buahnya yang masih tersisa. Namun Leon berhasil membantai mereka semua sekaligus, dari jebakan yang sebelumnya ia siapkan. Kini yang tersisa hanya si ketua mafia, yang ketakutan setengah mati. Namun tak lama kemudian, si ketua mafia pun pada akhirnya mati, dihabisi oleh Leon dengan pisau andalannya. Setelah misi selesai, Leon kembali ke apartemen untuk beristirahat. Leon bertemu dengan Matilda, gadis kecil yang merupakan tetangganya. What happened? I fell off my bike. Matilda sering menghabiskan waktu menyendiri, karena orang tuanya sering bertengkar hampir setiap hari. Lalu di siang harinya, ayah Matilda didatangi oleh kelompok mafia, yang diketuai oleh pria bernama Stan. Mereka mendesak ayah Matilda untuk menyerahkan paket barang haram yang ia curi. Tetapi ayah Matilda bersikeras membantah kalau ia telah mencuri barang haram yang dimaksud. Namun Stan tidak percaya, dan ia langsung mengancam ayah Matilda. Apabila besok siang barang itu tidak ia kembalikan, maka Stan akan membantai seluruh keluarganya. Just do me a favor. Noon. Ternyata Stan adalah agen detektif, yang merangkap menjadi ketua mafia, yang menjalankan bisnis barang haram. Stan dikenal sangat brutal, dan tidak kenal kata ampun. Sedangkan ayah Matilda adalah pecandu berat, yang kerap membeli barang haramnya dari Stan. Beralih ke Leon, si pembunuh bayaran pro, yang memegang sebuah prinsip mutlak, yaitu tidak akan membunuh wanita dan anak-anak. Hal itu tentu berbanding terbalik dari Stan, yang tidak akan ragu membunuh siapa saja. Beralih ke Matilda, yang ternyata tidak begitu suka dengan kedua orang tuanya. Terutama si ayah yang seorang pecandu, dan kerap memukul ia dan ibunya. Satu-satunya yang Matilda sayangi, hanyalah adik laki-lakinya yang berusia 4 tahun. Beralih ke Leon, yang menghabiskan waktu luang, dengan menonton film di bioskop. Setibanya di apartemen, ia kembali bertemu dengan Matilda, yang hidungnya tampak lebam, akibat dipukul oleh sang ayah. Leon yang menaruh simpati, lantas memberikan sapu tangannya kepada Matilda. Ia bahkan menyarankan, agar Matilda tinggal dengan neneknya saja. Matilda tampak sangat senang, mendapat perhatian dari Leon. Perhatian yang tidak pernah ia dapatkan dari ayahnya. Setelah itu, Matilda pergi ke minimarket, untuk belanja bahan makanan yang disuruh ibunya. Di waktu yang sama, kelompok Stan kembali menemui ayah Matilda, untuk menagih paket barang haram yang ia curi. Kali ini Stan memakai cara kekerasan, untuk memberi pelajaran kepada ayah Matilda, yang telah berani macam-macam dengannya. Tanpa rasa belas kasihan sedikit pun, Stan langsung membantai ibu dan adik Matilda. Ayah Matilda mencoba melawan, namun ia pun akhirnya tewas.
Di waktu yang sama Matilda kembali dan menyadari keluarganya telah dibantai kelompok mafia. Dengan berusaha untuk tetap tenang, Matilda melewati kediamannya dan berlalu menuju ke apartemen Leon. Untung saja kelompok Stan tidak curiga kalau Matilda adalah anggota keluarga yang baru saja mereka bantai dengan brutal. Leon pun segera membukakan pintu dan melihat Matilda menangis. Ternyata Leon mendengar pembantaian tersebut, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena kalah jumlah dan senjata. Leon mengucapkan belasungkawa atas apa yang terjadi. Dan ia berjanji akan mengantar Matilda kepada keluarganya yang lain. Akan tetapi, Matilda mengatakan kalau ia tidak punya keluarga lain selain dari keluarga kandungnya yang telah tewas dibantai kelompok Leon. Usually much nicer than people. Why are you crying? Because they killed my brother. Sebenarnya Matilda tidak begitu terpukul atas kematian kedua orang tuanya tersebut. Mengingat kedua orang tuanya itu sering mengasari dirinya dan sengaja terlibat dengan kelompok mafia berbahaya. Yang membuat Matilda terpukul adalah adiknya yang tidak berdosa ikut menjadi korban atas kesalahan kedua orang tuanya tersebut. Padahal hanya si adik, satu-satunya orang yang tulus menyayangi dirinya. Mendengar semua itu, Leon hanya bisa terdiam. Ia meminta Matilda untuk tidak keluar dulu, sampai keadaan benar-benar aman. Leon yang tidak terbiasa berinteraksi dengan anak kecil, berusaha menghibur Matilda agar tidak sedih lagi. Hi, Matilda. Oh, how are you? What's your name? Namun upaya Leon tidak berhasil. Karena Matilda bukanlah seperti anak kecil yang lain, yang mudah terhibur hanya dengan boneka. Beberapa jam setelah itu, Matilda pun dengan lancang membuka koper milik Leon, yang ternyata berisi perlengkapan senjata dan granat. Leon kesal karena Matilda dengan lancang membuka barang pribadinya. Namun Matilda malah mendesak Leon mengaku kalau ia sebenarnya adalah pembunuh bayaran profesional. Pada akhirnya Leon pun mengaku kalau ia memang pembunuh bayaran pro. Mengetahui akan hal itu, Matilda pun berniat menyewa jasa Leon, yaitu membunuh kelompok Stan untuk membalaskan dendam kematian adiknya. Cost to hire someone to get them. No, it's not a deal. Namun Leon menolak, karena balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Malah akan berpotensi menambah masalah yang baru. Lagi pula Matilda tidak punya uang yang cukup untuk menyewa jasa Leon yang sangat mahal. Matilda mengatakan kalau ia akan membayar jasa Leon dengan mengabdi sebagai pembantunya seumur hidup. Namun Leon bersikeras menolak dan biar polisi saja yang menangani kasus ini. Di keesokan paginya, Matilda kembali merengek, mendesak Leon untuk membalaskan dendamnya. Atau paling tidak, Leon mau mengajarinya cara menembak yang benar. Biar ia sendiri yang turun tangan membantai kelompok Stan untuk balas dendam atas kematian adiknya. Bahkan, Matilda bersedia menjadi partner Leon, membantunya dalam menyelesaikan misi. Leon yang sudah mulai risih, lantas mengeluarkan pistolnya, dan menyuruh Matilda belajar menembak sendiri. Namun Leon memperingatkan Matilda, untuk menjadi pembunuh ia harus punya keberanian, yang tidak mungkin dimiliki oleh bocil seperti dirinya. Tidak terima diremehkan, Matilda lantas meraih pistol Leon, dan langsung melepaskan tembakan keluar jendela. I feel badly, but I don't think you could do it. Dari sini Leon baru sadar, bahwa Matilda bukanlah bocil sembarangan. Ia memiliki keberanian, layaknya laki-laki dewasa. Bahkan, Matilda mengingatkan Leon akan dirinya waktu kecil, yang juga memiliki keberanian yang sama. Namun akibat dari tembakan tersebut, mereka pun diusir dari apartemen, dan terpaksa mencari tempat tinggal baru. Mereka lantas menginap di hotel, untuk sementara waktu. I have to practice. Daddy. Sesampainya di kamar hotel, Matilda kembali merengek kepada Leon, untuk mengajarinya menjadi pembunuh bayaran pro. Karena terus didesak, akhirnya Leon pun setuju melatih Matilda. Namun hanya belajar skill menembak saja. Untuk skill yang lainnya, Matilda harus cukup umur terlebih dahulu, barulah Leon bersedia melatihnya. We had to be like you, but I could learn the basics. I need this land. Singkat cerita, Leon bertemu dengan sahabatnya yaitu Mike. Ternyata Mike bukan hanya sahabat, tetapi juga atasan Leon, yang selama ini memberinya misi. Sebagai sahabat yang sudah kenal lama, Leon dan Mike sangat menghargai satu sama lain, dan siap membantu kapanpun dibutuhkan.
change ain't good, Leon. Mike kembali memberi misi kepada Leon, yaitu menghabisi seorang pejabat korup. Kemudian, Mike pun memberikan senjata Leon, yang dulu ia titipkan kepadanya. Also you can get to the client. Setelah mendapatkan senjata tersebut, Leon kembali ke hotel, dan mulai mengajari Matilda. Leon mengajak Matilda terlibat dalam misinya, sembari belajar menembak dari jarak jauh. Who should I hit? No women, no kids, right? Right. Agar tembakan tepat sasaran dengan sempurna, Matilda harus mengatur pernapasan terlebih dahulu, dan fokus pada target yang akan ia bidik, yaitu si pejabat korup, yang menjadi target Leon selanjutnya. Watch his movement. Now. Dan tanpa disangka, Matilda berhasil membidik target pertamanya, sesuai instruksi dari Leon. Mulai dari sini, Leon mulai giat melatih Matilda. Seperti teknik menembak dari jarak dekat, melatih kekuatan fisik, hingga memasang amunisi dengan benar dan sigap. Hari demi hari mereka lalui dengan berlatih, hingga pada akhirnya, Leon mulai menyayangi Matilda, dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Mustache singing. Okay. Matilda yang penasaran, lantas bertanya kepada Leon. Kenapa ia begitu peduli pada tanaman tersebut, yang selalu ia sirami, dan dibawa kemanapun ia pergi. Leon mengatakan, kalau tanaman itu adalah peninggalan almarhumah istrinya. Dan ia akan terus menjaga tanaman tersebut, dan tidak akan pernah membiarkannya mati. Leon, you gotta be careful with women. It's your money. I mean, I'm just holding it. Thank you. Ketika Leon keluar, Matilda malah kembali ke apartemen lamanya. Kemudian, ia mengambil bonekanya, dan juga segepok uang milik sang ayah. Di sana Matilda kembali teringat, akan adik kesayangannya, yang tewas dibantai kelompok Stan. Ia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya, dan amarah api dendam yang semakin membara. Apalagi ketika melihat sosok Stan dari persembunyian, yang datang bersama para polisi lainnya. Stan yang seorang detektif, berpura-pura menyelidiki kasus pembantaian ini. Padahal pelakunya adalah ia sendiri, si ketua mafia brutal yang berkedok agen detektif. Stan sengaja membuat skenario palsu, mengenai motif dari pembantaian brutal ini. Stan menduga kuat, kalau pelakunya adalah si ayah dari keluarga korban, yang mengalami depresi karena kecanduan barang haram, yang kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Mendengar skenario palsu dari mulut Stan, tentu Matilda semakin dendam, dengan si ketua mafia tersebut. Here. It's for a contract. 20 grand, right? I'm not taking. Setelah itu, Matilda kembali ke penginapan, dan menyerahkan uang itu kepada Leon. Matilda meminta Leon untuk segera membunuh Stan, agar ia bisa hidup dengan tenang. Namun Leon menolak, dan bahkan menasihati Matilda, untuk melupakan dendamnya. Karena membunuh aparat hukum seperti Stan, sangatlah beresiko tinggi. Masa depan Matilda yang masih sangat panjang, akan hancur. Akan tetapi, Matilda tidak peduli dengan masa depannya, asalkan dendamnya terbalaskan. A life is changed forever. Want love or death. That's it. Jika Leon tidak mau membantunya, Matilda mengancam akan mengakhiri hidupnya sekarang juga, tepat di depan mata kepala Leon. Tentu Leon tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi. Just a little bit of love in you. Hingga mau tidak mau, ia terpaksa menuruti keinginan Matilda, yaitu membantai kelompok Stan satu persatu. Tidak hanya itu, Matilda juga mendesak Leon untuk segera melantiknya menjadi pembunuh bayaran profesional. Akhirnya Leon membawa Matilda menemui Mike untuk direkrut sebagai asasin. Untungnya Mike tidak ragu merekrut Matilda, walaupun ia masih di bawah umur. Mengingat ia dan Leon dulunya juga seumuran dengan Matilda ketika direkrut menjadi pembunuh bayaran. Namun untuk misi permulaan, Matilda harus dimentori dulu oleh Leon. Misi resmi pertama Matilda pun dimulai, yaitu menjadi partner Leon dalam membunuh target berikutnya. Ternyata kehadiran Matilda sangat membantu Leon dalam menyelesaikan setiap misi yang dijalankan. Di mana Matilda bertugas mengetuk pintu untuk mengecoh target yang tidak mungkin menaruh curiga dengan seorang anak kecil. Dan setelah pintu terbuka, Leon dengan sigap bertugas membantai target. A little left, please.
Alhasil, puluhan target berhasil mereka bantai dengan mudah. Namun ada satu orang target yang tidak terkecoh dengan trik baru Leon dan Matilda. Bahkan, si targetlah yang hampir saja membantai Matilda. Beruntung Leon dengan sigap menyelamatkannya. Walau begitu, Leon tetap berhasil menghabisi target menggunakan granat. Di keesokan harinya, Leon menemui Mike, mengatakan kalau untuk sementara waktu, ia belum bisa menerima misi apapun. Karena sekarang ini, ia akan fokus membantai kelompok Stan. Karena ia sudah berjanji kepada Matilda, akan membalaskan dendam atas kematian adiknya. Mendengar hal itu, tentu Mike tidak bisa melarang, namun ia merasa sedikit khawatir. Karena yang Leon hadapi, bukan hanya kelompok mafia, tetapi juga kelompok FBI korup, yang merupakan anak buah setia Stan. Leon sadar akan hal itu. Maka dari itulah, ia membuat wasiat terakhir kepada Mike. Jika terjadi sesuatu pada dirinya, Mike harus menyerahkan semua gaji Leon selama ini kepada Matilda. Karena Leon sudah menganggap Matilda sebagai anak kandungnya sendiri. Ternyata selama ini, Leon hanya mengambil 20% dari bayarannya. Sementara 80%-nya lagi, ia titipkan kepada Mike. Money. Her name is Matilda. You can count on me, Leon. Namun di luar dugaan, ternyata Matilda berniat menghabisi Stan, yaitu dengan tangannya sendiri. Dengan menyamar sebagai pengantar paket, Matilda nekat mendatangi kantor FBI, agar bisa bertemu langsung dengan Stan. Ketika Stan sedang mengarah ke toilet, Matilda pun mengikutinya. Namun tanpa ia sadari, Stan sudah mengantisipasi hal itu. Hingga pada akhirnya, Stanlah yang berhasil memojokkan posisi Matilda. Setelah dipaksa akhirnya Matilda mengaku kalau ia adalah anak dari keluarga yang Stan habisi tempo hari. You killed my brother. You wanna join him to appreciate life. Setelah mendengar pengakuan itu, Stan pun bersiap akan menghabisi Matilda. Namun tiba-tiba anak buahnya datang melapor terkait tangan kanan Stan yang dihabisi oleh orang tak dikenal. Laporan tersebut berhasil mengalihkan perhatian Stan yang tadinya ingin menghabisi Matilda. Ia pun batal menghabisi Matilda sekarang, dan menyuruh anak buahnya itu untuk mengurung Matilda di ruangannya. Did you take her up to my office? Ternyata Leonlah yang telah membantai tangan kanan Stan. The pro. Setelah itu, ia kembali ke hotel, dan menyadari kalau Matilda tidak ada di sana. Leon menemukan sepucuk surat yang ditinggalkan oleh Matilda. Yaitu ucapan terima kasih, karena selama ini, Leon dengan tulus menjaga dan melatihnya. Matilda juga mengatakan, perihal dirinya yang akan menghabisi Stan dengan tangannya sendiri. Apabila ia tidak kembali dalam waktu dekat, berarti misinya menghabisi Stan telah gagal. Mengetahui akan hal itu, tentu Leon menjadi panik. Ia pun bergegas menuju ke kantor Stan untuk menghabisinya, dan yang paling penting menyelamatkan Matilda. Sesampainya di kantor Stan, Leon langsung membrutal, membantai satu persatu penjaga di sana. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Leon langsung menyelamatkan Matilda, yang saat ini sedang dikurung di ruangan Stan. Sedangkan Stan sendiri, sudah tidak ada di kantor tersebut. Setibanya di tempat persembunyian mereka yang baru, Leon langsung menegur Matilda, agar tidak bertindak ceroboh lagi. Biar ia sendiri yang mengotori tangannya, untuk membantai Stan. Leon akan merasa sangat menyesal dan bersalah, jika sampai terjadi apa-apa pada Matilda. Karena ia sangat menyayangi Matilda, yang sudah ia anggap sebagai anak sendiri. Mendengar hal itu, Matilda pun menyesal dan meminta maaf. Ia berjanji tidak akan bertindak gegabah lagi. Sementara itu, Stan dan anak buahnya mendatangi Mike. Untuk mencari tahu, siapa pembunuh bayaran, yang telah membunuh beberapa anak buahnya, serta menyelamatkan Matilda. Mike pasti mengetahuinya, karena ia merupakan ketua organisasi pembunuh bayaran terbesar, yang masih beroperasi di kota ini. Bahkan, Stan pernah beberapa kali, menyewa jasa pembunuh bayaran Mike. Stan mengancam akan menghabisi keluarga Mike, jika ia menolak buka mulut. Italian hitman. I'm dying to meet him.
Demi keselamatan keluarganya, Mike terpaksa buka mulut bahwa pembunuh bayaran itu bernama Leon, berikut dengan alamat persembunyiannya. Beralih ke Leon yang menyuruh Matilda keluar untuk membeli sarapan. Apabila ia kembali, Matilda harus mengetuk pintu sebanyak 4 kali. Jika kurang atau lebih dari 4 kali, berarti itu bukanlah Matilda, melainkan kelompok Stan. Tak lama Matilda pun kembali, namun tiba-tiba ternyata kelompok Stan sudah berada di sana, dan berhasil menangkap Matilda. Kemudian, anak buah Stan bertanya kepada Matilda, apakah ada trik khusus untuk masuk ke dalam penginapan. Matilda pun menjawab, kalau mereka harus mengetuk sebanyak 3 kali, baru Leon mau membukakan pintunya. Ketika Leon mendengar suara ketukan kurang dari 4 kali, ia pun langsung bersiap untuk bertindak, hingga inilah yang terjadi. Bring me everyone. Alhasil, sebagian besar dari mereka pun tewas. Namun puluhan anak buah Stan terus berdatangan, sembari membawa senjata masing-masing. Namun tentu Leon sudah mengantisipasi hal itu, hingga puluhan anak buah Stan kembali tewas berjatuhan. Bahkan, sebagian anak buah Stan yang menyekap Matilda, bersedia menyerahkannya agar tidak dihabisi. Setelah itu, Leon mulai mengemasi tanaman mendiang istrinya, dan menyerahkannya kepada Matilda. Kemudian, ia menghancurkan dinding kamar, yang mengarah ke lorong selokan. Lalu ia menyuruh Matilda menyelamatkan diri, yaitu kabur dengan melewati lorong tersebut. Namun Matilda menolak pergi. Ia tidak mungkin meninggalkan Leon, dalam keadaan bahaya seperti ini. Leon mengatakan, jika Matilda tidak segera pergi, maka mereka berdua akan mati bersama, dan misi balas dendam ini akan menjadi sia-sia. Leon meminta Matilda berjanji, agar tetap hidup, dan menjaga tanaman kesayangannya tersebut. Akhirnya Matilda pun dengan berat hati, meninggalkan Leon seorang diri, dalam membantai kelompok Stan, dan menuntaskan misi balas dendam ini. Tak lama setelah Matilda pergi, pasukan FBI langsung membobol pintu kamar, dengan cara menembakkan basoka. Namun setelah mereka berhasil masuk, mereka tidak menemukan jasad Leon dan Matilda. Mereka hanya menemukan anggota FBI yang terluka, dan langsung mereka bawa keluar untuk diobati. You okay? Namun ternyata itu adalah Leon, yang memakai seragam anggota FBI yang sudah tewas. Namun pasukan FBI tidak menyadari, kalau Leon adalah target yang mereka cari. Leon lantas memanfaatkan kelengahan mereka untuk kabur, yaitu dengan memakai topeng anti-gas. Sementara Matilda telah berhasil keluar dari selokan, dan bergegas pergi dari kawasan itu, sembari membawa tanaman milik Leon. Namun sialnya, penyamaran Leon diketahui oleh Stan, yang langsung menembakinya. Lalu Stan mendekati Leon sembari tersenyum puas, melihat si pembunuh bayaran yang tengah sekarat. Namun sebelum menghembuskan nafas terakhir, Leon malah memegang erat tangan Stan, sambil mengucapkan kata terakhir, yaitu salam perpisahan dari Matilda. Pada akhirnya Stan dan pasukannya tewas, dari ledakan bom yang dirakit oleh Leon. Sementara itu, Matilda kini berada di tempat Mike. Mike menyampaikan wasiat dari Leon untuk Matilda, yaitu uang $3 juta yang diwariskan kepadanya. Mike menyarankan, agar Matilda melanjutkan sekolah, supaya menjadi orang sukses di kemudian hari. Freaking clean. Leon's dead! Namun Matilda menolak saran dari Mike, dan lebih memilih melanjutkan legasi dari Leon, yaitu menjadi seorang pembunuh bayaran legenda. Dan film pun selesai.